Berani menentang upacara adat kami, berarti siap menerima kematianmu. Film Badut Gendong dimulai dengan kehidupan Darso, seorang pengamen badut jalanan yang hidup miskin bersama istrinya, Darsi. Mereka berkeliling menghibur anak-anak demi bertahan hidup. Meski hidup sulit, keluarga kecil itu masih mencoba bahagia sampai sebuah tragedi menghancurkan semuanya. Suatu malam, anak mereka sakit parah. Darso meminta bantuan warga desa yang kaya dan berpengaruh, tetapi ditolak karena dianggap hanya pengamen rendahan. Anak mereka akhirnya meninggal di perjalanan menuju rumah sakit. Sejak saat itu, Darso mulai menyimpan dendam mendalam terhadap warga desa. Tidak lama kemudian, Darsi mengetahui rahasia kelam desa tersebut. Para tetua ternyata menjalankan ritual gaib turun-temurun untuk mempertahankan kemakmuran desa. Ritual itu membutuhkan korban dari keluarga miskin dan terpinggirkan. Keluarga Darso menjadi sasaran berikutnya. Saat Darsi mencoba membongkar rahasia itu, ia tewas dalam kebakaran misterius yang sengaja ditutupi warga. Kehilangan anak dan istrinya membuat Darso kehilangan kewarasan lalu menghilang tanpa jejak. Beberapa tahun kemudian, desa mulai diteror sosok badut menyeramkan yang selalu muncul malam hari sambil menggendong sesuatu di punggungnya. Orang-orang yang dulu terlibat dalam kematian keluarga Darso satu persatu meninggal secara brutal. Seorang perempuan muda mulai menyelidiki asal-usul teror tersebut. Ia menemukan bahwa badut gendong bukan hanya arwah pendendam, tetapi manifestasi kutukan dari ritual desa yang sudah berlangsung puluhan tahun. Sosok yang digendong ternyata berkaitan dengan roh para korban ritual yang tidak pernah mendapatkan keadilan. Ketika warga mencoba mengadakan ritual penutup untuk menghentikan teror, rahasia besar akhirnya terbongkar. Seluruh desa sebenarnya ikut bersalah karena memilih diam terhadap praktik pengorbanan manusia itu. Kutukan menjadi semakin kuat karena rasa takut dan dosa kolektif mereka. Di akhir cerita, Darso berhasil ditemukan di tengah desa yang terbakar. Ia terlihat seperti manusia biasa yang hancur oleh penderitaan, tetapi kekuatan gaib sudah menyatu dengannya. Setelah ritual terakhir gagal, Darso menghilang bersama kobaran api. Warga mengira semuanya telah berakhir, sampai suara tawa badut terdengar kembali dari kejauhan, menandakan kutukan badut gendong masih hidup. Berikut daftar pemeran dan karakter film Badut Gendong yang dijadwalkan tayang pada tanggal 27 Mei tahun 2026. Martino Liu sebagai Darso, pengamen jalanan berkostum badut yang hidupnya berubah tragis setelah kematian istrinya. Ia menjadi pusat teror dalam cerita. Dayinta Melira sebagai Darsi, istri Darso yang tewas secara mengenaskan dan arwahnya menjadi bagian penting dari misteri film. Clara Bernadette, karakter detailnya masih dirahasiakan, namun disebut memiliki hubungan dengan kutukan desa dan konflik utama. Derby Romero, berperan sebagai salah satu tokoh penting yang terlibat dalam misteri dan amukan teror badut gendong. Hiva Rayanka, ikut terlibat dalam konflik desa yang dipenuhi ritual dan dendam masa lalu. Foni Anggraini, salah satu karakter pendukung dalam kisah horor penuh kutukan ini. Film ini disutradarai oleh Charles Ghazali dan menjadi bagian dari semesta horor Kodrat Universe. Ceritanya menggabungkan horor, aksi, ritual adat, dan balas dendam dengan nuansa gelap serta brutal. Film Badut Gendong dikabarkan memiliki plot twist yang cukup gelap dan emosional. Berikut inti twist yang banyak dibicarakan dari bocoran premis dan materi promosinya. Sosok badut gendong ternyata bukan sekadar hantu pembunuh biasa, melainkan wujud kemarahan dan rasa bersalah Darso setelah kehilangan istrinya, Darsi. Ia perlahan kehilangan kewarasan karena kemiskinan, penghinaan masyarakat, dan kematian tragis keluarganya. Teror yang terjadi di desa awalnya dianggap akibat kutukan makhluk gaib. Namun kemudian terungkap bahwa sebagian korban sebenarnya terhubung dengan kejahatan lama, eksploitasi terhadap para pengamen jalanan dan praktik ritual rahasia yang ditutupi warga berpengaruh. Darsi yang dianggap hanya korban ternyata memiliki kaitan dengan ritual kuno desa. Kematiannya bukan kecelakaan biasa, tetapi bagian dari pengorbanan untuk mempertahankan penjaga desa agar malapetaka tidak datang. Twist terbesar berada pada identitas sosok yang digendong oleh badut. Banyak warga mengira itu mayat anak kecil atau roh jahat,
Tetapi akhirnya terungkap bahwa sosok tersebut melambangkan trauma Darso sendiri, sesuatu yang terus dibawanya sejak tragedi keluarganya. Ending film disebut tidak sepenuhnya menutup cerita. Setelah Darso dianggap musnah, muncul petunjuk bahwa kutukan badut gendong bisa berpindah ke orang lain yang memiliki dendam dan kehilangan mendalam. Ini membuka kemungkinan koneksi dengan film lain di semesta Kodrat Universe. Film Badut Gendong berlatar di sebuah desa pinggiran kota yang hidup dalam ketakutan setelah muncul sosok badut jalanan mengerikan yang selalu terlihat menggendong sesuatu di punggungnya saat malam tiba. Setiap kemunculannya selalu diikuti hilangnya warga secara misterius. Anak-anak mulai sakit tanpa sebab, suara tawa badut terdengar dari gang sempit, dan beberapa warga ditemukan meninggal dengan wajah penuh ketakutan. Cerita berpusat pada Darso, mantan pengamen badut keliling yang dulu hidup miskin bersama istrinya, Darsi. Mereka mencari nafkah dengan menghibur anak-anak di jalanan. Namun hidup mereka berubah ketika anak mereka meninggal akibat kelalaian sekelompok orang kaya desa yang menolak membantu saat Darso membutuhkan pertolongan. Setelah tragedi itu, Darsi mengalami tekanan mental berat dan akhirnya tewas dalam kebakaran misterius. Sejak kejadian tersebut, Darso menghilang. Bertahun-tahun kemudian teror badut gendong muncul. Warga percaya arwah Darso dan Darsi kembali untuk balas dendam. Namun di balik itu, seorang perempuan muda yang diperankan Clara Bernadette mulai menyelidiki sejarah desa dan menemukan fakta bahwa desa tersebut menyimpan ritual kuno. Para tetua desa ternyata pernah membuat perjanjian gaib menggunakan pengorbanan manusia demi kemakmuran wilayah mereka. Darso ternyata pernah dijadikan kambing hitam dalam ritual itu. Anaknya dipilih sebagai tumbal pembawa sial, sementara Darsi dipaksa bungkam agar rahasia desa tidak terbongkar. Rasa kehilangan dan amarah Darso kemudian menjadi pintu masuk kekuatan gaib yang mengubahnya menjadi sosok badut gendong. Semakin mendekati akhir film, terungkap bahwa sosok yang digendong Darso bukan tubuh manusia biasa, melainkan simbol kutukan desa, gabungan arwah korban ritual yang terus meminta balas dendam. Teror tidak hanya menyerang orang bersalah, tetapi juga warga tak berdosa yang memilih diam. Puncaknya terjadi saat ritual lama kembali dilakukan untuk menghentikan kutukan. Namun ritual itu gagal karena sumber teror sebenarnya bukan sekadar roh jahat, melainkan dosa kolektif seluruh desa. Ending film memperlihatkan Darso menghilang setelah desa terbakar, tetapi suara tawa badut masih terdengar di tempat lain, menandakan kutukan belum benar-benar berakhir. Berani menentang upacara adat kami, berarti siap menerima kematianmu. Film Badut Gendong dimulai dengan kehidupan Darso, seorang pengamen badut jalanan yang hidup miskin bersama istrinya, Darsi. Mereka berkeliling menghibur anak-anak demi bertahan hidup. Meski hidup sulit, keluarga kecil itu masih mencoba bahagia sampai sebuah tragedi menghancurkan semuanya. Suatu malam, anak mereka sakit parah. Darso meminta bantuan warga desa yang kaya dan berpengaruh, tetapi ditolak karena dianggap hanya pengamen rendahan. Anak mereka akhirnya meninggal di perjalanan menuju rumah sakit. Sejak saat itu, Darso mulai menyimpan dendam mendalam terhadap warga desa. Tidak lama kemudian, Darsi mengetahui rahasia kelam desa tersebut. Para tetua ternyata menjalankan ritual gaib turun-temurun untuk mempertahankan kemakmuran desa. Ritual itu membutuhkan korban dari keluarga miskin dan terpinggirkan. Keluarga Darso menjadi sasaran berikutnya. Saat Darsi mencoba membongkar rahasia itu, ia tewas dalam kebakaran misterius yang sengaja ditutupi warga. Kehilangan anak dan istrinya membuat Darso kehilangan kewarasan lalu menghilang tanpa jejak. Beberapa tahun kemudian, desa mulai diteror sosok badut menyeramkan yang selalu muncul malam hari sambil menggendong sesuatu di punggungnya. Orang-orang yang dulu terlibat dalam kematian keluarga Darso satu persatu meninggal secara brutal. Seorang perempuan muda mulai menyelidiki asal-usul teror tersebut. Ia menemukan bahwa badut gendong bukan hanya arwah pendendam, tetapi manifestasi kutukan dari ritual desa yang sudah berlangsung puluhan tahun. Sosok yang digendong ternyata berkaitan dengan roh para korban ritual yang tidak pernah mendapatkan keadilan. Ketika warga mencoba mengadakan ritual penutup untuk menghentikan teror, rahasia besar akhirnya terbongkar. Seluruh desa sebenarnya ikut bersalah karena memilih diam terhadap praktik pengorbanan manusia itu.
Kutukan menjadi semakin kuat karena rasa takut dan dosa kolektif mereka. Di akhir cerita, Darso berhasil ditemukan di tengah desa yang terbakar. Ia terlihat seperti manusia biasa yang hancur oleh penderitaan, tetapi kekuatan gaib sudah menyatu dengannya. Setelah ritual terakhir gagal, Darso menghilang bersama kobaran api. Warga mengira semuanya telah berakhir, sampai suara tawa badut terdengar kembali dari kejauhan, menandakan kutukan badut gendong masih hidup.